Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Agustina dari SMP Negeri 11 Pekalongan. Di sini saya akan membahas mengenai Sumpah Pemuda dengan tema memaknai Sumpah Pemuda di era digitalisasi. Selamat mendengarkan. Teman-teman semua pasti sudah mengetahui mengenai Sumpah Pemuda. Hal itu tidak asing di telinga kita. Sumpah Pemuda merupakan suatu ikrar para pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pembahasan mengenai Sumpah Pemuda tidak bisa terlepas dari adanya kongres. Kongres yang pertama digelar pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Kemudian adanya kongres kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tersebut dikenal dengan peringatan Sumpah Pemuda. Ayo teman-teman semua, kita mengingat lagi ikrar Sumpah Pemuda yang digaungkan oleh pemuda-pemudi Indonesia. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tentu memiliki makna. Sumpah Pemuda memiliki cerita sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan bangsa asing. Selain makna secara sejarah, Sumpah Pemuda dapat dimaknai dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah memaknai Sumpah Pemuda di era digitalisasi. Bung Karno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitu besar sekali makna dari pemuda-pemudi Indonesia yang digambarkan dengan akan diguncangkan dunia apabila pemuda-pemuda berkumpul. Memaknai Sumpah Pemuda merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain memaknai sejarahnya, makna Sumpah Pemuda harus selalu disesuaikan dengan zamannya. Cara memaknai Sumpah Pemuda di era digital adalah memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya yang inovatif. Yang kedua, mengelola informasi dengan bijak dan melawan hoaks. Yang ketiga, memelihara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bijak menggunakan sosial media, menghargai dan memakai produk buatan Indonesia. Ayo cari tahu apa pendapat warga masyarakat mengenai makna Sumpah Pemuda di era digitalisasi. Saya Dian Aska Alfarisi dari SMPN 11 Pekalongan. Sebagai pemuda
Peran saya dalam digitalisasi adalah 1. Tidak menyebarkan hoax-hoax. 2. Membuat video-video yang bermanfaat. 3. Memanfaatkan sosial media dengan pembelajaran yang baik. 4. Tidak membuli dalam hal apapun. Masyarakat Kota Pekalongan ingin menyampaikan pendapat bagaimana sih pemuda kita dalam memaknai Sumpah Pemuda di era digital. Kita sih sebagai masyarakat pengennya pemuda itu bisa kreatif, inovatif, dan lebih penting lagi selektif dalam menggunakan sarana digital. Untuk apa? Untuk supaya mereka lebih berkembang. Kalau kita lihat pemuda-pemuda dulu dalam memperjuangkan bangsa kita tanpa ditunjang oleh sarana digital, mereka bisa memerdekakan negara kita. Nah, di saat seperti ini kita sudah merdeka, pemuda kita ditunjang juga dengan sarana digital yang lebih baik. Harapannya para pemuda itu bisa menggunakan sarana tersebut untuk mempererat persatuan bangsa Indonesia, tapi dengan cara yang baik. Jadi bisa memilah mana yang positif untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan mana yang kiranya negatif yang bisa memecah bangsa Indonesia. Seperti itu sih pengennya. Itu saja dari saya sebagai masyarakat Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan pendapat mengenai peran pemuda dalam era digitalisasi, setelah ini saya akan menunjukkan pemanfaatan media sosial dalam berkarya. Hal ini merupakan media pembelajaran dengan tema Sumpah Pemuda yang diperankan oleh para murid kita yang mempunyai jiwa dan semangat yang tinggi seperti pemuda Indonesia. Selamat menyaksikan. Lihatin, orang Indonesia miskin sekarang. Dia mandi dia juga bau. Hei, kau meninjau orang kotor dan orang kami. Oh, seharusnya you yang up dari situ, you know. Saya tidak perlu macam apa itu kemewahan. Hei, you jangan nakal-nakal. Apa you mau saya nembak? You mau mati ya? Saya tidak takut. Hei, company, kalian mau kami jadikan bubur? Atau mau kirim ke neraka? Oke. Saya cuma jauh-jauh lagi. Cari angin, mana ya? You tunggu kematian. You semua stupid. Pesan saya pada angkatan muda, jangan belagak tidak mengerti. Kalian itu cukup mengerti apa yang harus kalian lakukan. Lakukanlah yang terbaik untuk Indonesia dan untuk diri kalian sendiri. Jangan belagak bodoh. Kalian cukup pandai. Kalian cukup punya keberanian. Kalian cukup punya keahlian mempersatukan semua angkatan muda. Bergerak terus sampai tercapai tujuan, dan selamat. Teman, ini Indonesia. Sudah saatnya kita merdeka. Bagaimana caranya? Siapa yang punya ide? Saya punya ide untuk kelarakan bumi pertiwi. Ide apa itu, Din? Kita lanjutkan amanah Kongres Pemda 1. Kita adakan Kongres Pemda 2 sekaligus kita ikrarkan sumpah kita. Nah, itu dia Dini. Subondo ningse dia betul. Weslah, aku malu. Jangan, itu bahaya. Kau Sofia, diam. Kau yang diam. Kami tak akan mendengar apapun lagi dari mulutmu, Sofia. Hei, saya Indonesia malah. Apa? Kamu Indonesia? Sip. Hahaha, kalian pernah bicara gitu sekarang. Tapi, ntar kamu bunuh kami, ya kan? Udah, nggak usah ribut. Besok saya ingin lagu Indonesia Raya dengan Supratman kita kumandangkan dan jadikan lagu nasional bagaimana? Baik, saya setuju. Satu hal lagi, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ya, kami setuju. Ya kan, teman-teman? Ya, setuju. Oke, panggil semua pemuda datang ke sini. Nanti siang kita bicarakan itu semua dan beritahu Noni tentang hal ini. Enggak, saya nggak mau. Siap, Mas Bro, tugas laksanakan.
Madam, Indonesia akan mengadakan apa itu tadi namanya? Sumpah Pemuda. Gawat, ini gawat, my princess. Enjoy, honey, enjoy. Paling cuma sumpah biasa, ya kan, Li? Yes, madam, it's true. Makasih, Sofia. Sama orang kayak dia, terima kasih, madam. Dia kan orang stupid. Betul, madam. Saya orang memang stupid. Hahaha, hebat kamu, Sofia. Come on, honey, let's go. Ayo intip mereka sampai selesai. Cerongkan. Yungsih, kamu yang bacakan. Nggak ada, kita bacakan bersama aja. Iya betul. Kita harus bersungguh-sungguh hari ini. Ya, betul. Duh, tampaknya sudah pada siap. Ayo mulai. Ya udah. Oke, semuanya atur posisi. Tunggu, apakah ini semua berhasil? Kenapa dia? Ya, sambat apa dia? Saya cuma pengen tahu apakah ini semua akan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Yaudah, sekarang kita bacakan langsung ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita pulang. Ayo kita kembali ke market untuk mengambil senjata kita. Ayo. Stop! Ada suara apa itu? Ada suara tembakan. Ayo kita lari. Tapi Sofia gimana? Tembak. Merdeka. Kenapa itu? Ya, kita berhasil. Indonesia stupid.
Sekian presentasi dari saya mengenai makna pemuda dalam era digitalisasi. Digitalisasi teknologi bukan penghalang memaknai sejarah, namun membuat sejarah dengan karya yang lebih positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.